Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan salam kita, sholawat kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya, kita kembali lagi, jumpa lagi bersama Padepokan Loka Jaya. Pada kali ini tentunya kita berbicara terkait dengan Imam Al-Mahdi. Berbicara mengenai Imam Al-Mahdi yang sebagaimana sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Imam Al-Mahdi ini adalah dari keturunan beliau. Ya, menurut Ustadz Anwar ini bahwasannya ruh daripada anaknya, ya putra Nabiullah, itu akan menitis lagi kepada wadah yang baru. Ya, itu menurut Ustadz Anwar. Nah, tentunya berbicara mengenai Imam Al-Mahdi ini yang memang sangat sulit ya ditemukan, karena banyaknya orang juga di saat ini mengaku sebagai zuriat Rasul, keturunan Nabi, tetapi pada praktek kehidupannya itu tidak mencerminkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak membodohi umat, banyak menipu umat, ya. Bahkan ada yang dengan sengaja di situ dipamerkan katanya meminum darah Rasul. Nah, darah Rasul ini kan meninggalnya kapan? Ya, diminumnya itu sekarang. Nah, ini kan melabui umat, menyesatkan umat dengan kata-kata meminum darah Rasul. Ini sangat menyesatkan. Nah, tentunya kalau kita melihat secara silsilah, itu bisa mungkin ditemukan ya bahwasanya Imam Al-Mahdi ini memang keturunan dari Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di Indonesia ini juga sangatlah banyak ya dari jalur-jalur para wali songo. Disitulah zuriat Nabi yang sesungguhnya, ya, dengan mencerminkan akhlaknya, mencerminkan tingkah lakunya, sehingga sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait untuk menyempurnakan akhlak yang ada di dalam dunia ini. Nah, itulah ya. Jadi untuk sangkin nasihati opini ini, kalau atau Imam Al-Mahdi ini menurut petunjuk daripada hadis bahwasanya jidatnya itu lebar, hidungnya itu mancung, ya, itu mungkin ada siloka-silokanya tertentu, atau memang itu secara fisik. Nah, tentunya apakah di Indonesia ini juga kemungkinan besar bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang pertama kali atau negara yang memang di mana Imam Al-Mahdi ini itu ada di dalam negara kita ini, ya. Jadi seperti itu ya. Apakah memang karena kalau di Indonesia ya itu kalau dilihat secara garis besarnya dari zuriat-zuriat para wali songo yang jalur nasabnya itu masuk ke dalam Rasulullah, itu bisa juga ya, karena memang zuriat Nabi yang asli itu terbesar ada di Indonesia karena dari jalur wali songo itu. Nah, berbicara mengenai Imam Al-Mahdi ini, tentunya di Indonesia ini juga banyak orang-orang yang diperjalankan dari segi spiritual, ya, sebagaimana ada yang diperjalankan memang di situ untuk
mengetahui ya, diberikan tahu pada Allah Subhanahu wa taala, bisa memprediksi kapan akan ada bencana ya. Tetapi dalam ilmu Imam Al-Mahdi ini tentunya beliau ini sosoknya ini pastinya itu sangat sempurna. Pastinya itu keilmuan yang sempurna. Mampu berkomunikasi dengan malaikat, mampu berkomunikasi dengan leluhur-leluhurnya. Ya, karena apa? Nantinya juga pasukan lawannya itu kan Dajjal nih ya. Imam Al-Mahdi ini lawannya Dajjal. Dajjal juga banyak pasukan-pasukan baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Sehingga apa? Dibutuhkan dan akhir zaman ini adalah ilmu spiritual. Walaupun saat ini ilmu spiritual itu dianggap ilmu yang tidak masuk akal ya, dibandingkan dengan ilmu ilmiah, ilmu yang menggunakan teknologi penelitian misalnya seperti itu. Tetapi bukan berarti Sang Kinasih Satropiningit atau Imam Al-Mahdi ini tidak paham itu, karena keilmuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Sang Kinasih Satropiningit atau Imam Al-Mahdi ini tentunya udah sangat mumpuni ya. Baik untuk menghadapi politik, baik menghadapi orang-orang yang di situ mabuk agama, baik orang-orang munafik, tentunya untuk Imam Al-Mahdi ini atau Satropiningit ini tentunya sudah sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa informasi, ini saya menemukan video juga ya, bahwasanya adalah salah seorang ini mengatakan di zaman akhir ini ketika banyaknya orang ini haus keilmuan, haus penghormatan, haus pangkat, haus jabatan, haus pujian, haus sanjungan ya. Disinilah memang sistem Dajjal ini untuk menggelincirkan kita supaya kita itu terlena dengan hal-hal seperti itu, sehingga kita melupakan jati diri kita, melupakan bahwasanya kita adalah yang menggerakkan kita, yang menghidupkan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa video tersebut? Simak videonya di sini ya. Abah ibunya Al-Mahdi, Imam Mahdi namanya Ibu Rumisah. Rumisah, rahasia umat mengenal ilmu sejati Allah yang hidup. Ya Allah, itu anunya yang ketemu anunya, ilhamnya. Hakikat dari peleburan kata rahasia umat mengenal ilmu sejati Allah yang hidup. Ya Allah. Tadi tahun 1999. Tuh, Tanggal 1 bulan 11 pas 19 ini 9. Paling sabar ibu saya. Ini dari nama juga. Ya. Alhamdulillah 99 ya. Alhamdulillah anak. Dindi pada besia. Al-Fatihah. Baik adik dan kakak. Nani PT, nani berbintang kampus tak bagus kerja keluarga. Aku wah berpesan anak. Langit sapitu rampris. Lai menjak tuntut ilmu anak. Namun menjak bakti juga aku anak. Dia menjak dadek kebahagiaan dunia akhirat. Nah, yang kadang doa salah ini kok. Orang kata salah nuntut wah nih. Alhamdulillah. Aku ini Bapak Haji Muhammad Mansur. Aku akan berunding karena aku sebagai yang berwajib polisi. Aku akan berunding dengan seluruh masyarakat yang ada di dalam surga. Karena saya ini sedang mengatur strategi surga, dunia dan akhirat. Almarhum polisi ini yang bicara lagi. Jadi saya akan berunding Pak Mansur namanya. Karena tamu yang Di sana terhormat dia makamnya. menamakan kerahasiaan di kubur Rungkang Karangbaru ini, tempat saya ini. Jadi menurut keterangan tamu Allah yang disebut ini Khalifah. Khalifah. Khalifah manusia terpilih
Sedangkan nama zahirnya yang meninggal ini disebut Tuan Said. Tuan Said saja, tidak ada tambahan-tambahan. Kok setelah saya pun kerjasama dengan Presiden Soekarno dan Nabi Isa dan malaikat-malaikat, sampai malaikat memberikan keterangan sama saya di tempat ini. Keterangan malaikat pada saat saya berada di sini, dia bilang pada akhir zaman ini lebih banyak orang yang tidak ingat daripada yang ingat. Berjuta-juta bintang di langit. Ketemu malaikat di sini. Kata malaikat. Malaikat Berjuta-juta kubur. bintang di langit, tapi kebanyakan manusia yang tidak ingat kepada Allah dan Rasul. Itulah kata malaikat sama saya. Malahan pada akhir zaman ini malaikat berkata, diam. Pada akhir zaman ini semua manusia dalam keadaan haus. Haus ilmu, haus iman, haus kesempatan, semua serba haus. Nah, kalau sudah malaikat mengatakan haus, malaikat pun haus juga. Apa yang dihauskan oleh malaikat? Pantun yang Tadi dihauskan. ruh Nabi Muhammad Beli berkata tri sama itu saya, datang. terima kasih Ati, kamu Waduh, sudah itu datang sama bengkak. Abah dan Pak Tirto. Imam katanya Mahdi gitu. wah datang. Manusia luwe pete permata. Berubah. Oh, Imam Mahdi sudah datang, manusia banyak mencari permata. Permata ilmu. Ya, Iya. itu. berubah. Hari ini berubah. Kemudian Manusia. jangan bicarakan. Saya ada yang sebelumnya kan Imam Mahdi sudah datang, manusia banyak mati. Kalau sekarang ada perubahan, Imam Mahdi sudah datang, manusia banyak mencari permata, katanya. Permata ilmu yang dimaksud. Berubah. Nggak ada kata permata ilmu ya. Dari Permata ilmu. makam Muhammad bin Abdullah Khalifah, makam orang tua yang perempuan mencari permata. Inilah dia permata yang sudah diselidiki. Oh iya, ini semua itu ada permatanya itu. Tuh. Tapi ini permata yang tidak hakiki, yang kita cari permata ilmu. Itu ya, bahwasanya beliau juga, apakah beliau ini juga mengaku sebagai Imam Al-Mahdi ataukah memang sebagai orang yang diperjalankan ya. Karena menurut keterangan-keterangan beliau terkait dengan akhir zaman ini yang mengatakan seperti itu, bahwasanya umat akhir zaman ini memang terlena dengan haus jabatan, haus politik, haus pangkat, haus kekayaan, yang sehingga menutup kebatinannya, menutup hati nuraninya untuk memahami alam ini sudah tua, bumi ini sudah tua, ini sudah akhir zaman ya. Bahwasannya memang banyak orang-orang yang memang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan informasinya kepada umat ya, kepada umat yang supaya itu bisa kembali lagi ke jalan yang diridhoi, kembali lagi ke jalan yang memang di mana Allah Subhanahu wa taala itu meridhoinya. Nah, terkait dengan Imam Al-Mahdi ini yang tadi beliau ini jelaskan, di video ini jelaskan bahwasannya memang di zaman sekarang ini ya kita fase-fase menjelang di mana detik-detik kemunculan daripada Dajjal ini sudah sangat kuat. Energi yang dirasakan itu emang sangat kuat. Sebabnya apa? Banyaknya orang-orang itu berbuat kejahatan. Itu salah satunya itu. Jadi semakin Dajjal ini akan keluar, semakin banyak orang-orang bikin dosa-dosa besar, bikin kerusuhan, bikin macam-macam ya, yang pada intinya supaya umat manusia itu melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan penyesatan-penyesatan. Kalau di dalam lingkup agama ya penyesatan agama, kalau dalam lingkup politik ya juga bisa menyesatkan dalam kita berpolitik, sehingga apa? Yang ada udah korupsi besar-besaran ya. Ini yang terjadi, supaya apa? Umat manusia ini tidak lagi mempunyai hati nurani, tidak lagi terkonek hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi saya kurang paham nih bahwasanya orang tersebut ini tadi
Apakah memang mengaku sebagai Imam Mahdi ataukah memang sebagai petunjuk bahwasanya kemunculan daripada Imam Al-Mahdi ini sudah sangat dekat juga ini ya. Itu mohon untuk dijawab di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon untuk dimaafkan atau diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.